Kamu pernah nggak sih mikir, kenapa ya orang Jepang kelihatannya hidupnya teratur banget, jarang kelihatan boros, tapi tetap bisa nikmatin hidup? Padahal nggak semua dari mereka itu kaya raya loh. Banyak juga yang gajinya biasa-biasa aja, kerja kantoran dari pagi sampai sore, tapi anehnya, kok ya bisa punya tabungan gede, bisa liburan ke luar negeri, bahkan ada yang udah punya rumah di usia 30-an. Nah, aku pernah penasaran juga. Dan setelah aku cari tahu, ternyata ada pola hidup unik yang mereka jalani. Cara mereka mengatur uang itu beda, tapi bisa banget ditiru. Jadi, kalau kamu sekarang lagi mikir, gimana sih biar bisa cepat kaya tanpa harus nunggu gaji naik dulu? Mungkin kamu perlu belajar dari cara orang Jepang menghemat uang. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ini cukup menarik, namanya kakeibo. Mungkin kedengarannya asing, tapi sebenarnya ini cuma metode nyatet pengeluaran manual yang udah dipakai sejak ratusan tahun lalu di Jepang. Konsepnya sederhana, kamu tulis semua pengeluaran kamu, bukan di aplikasi, tapi pakai buku catatan. Tapi bukan sekadar nyatet, mereka juga melatih diri buat mikir sebelum beli sesuatu. Jadi, setiap kali mau belanja, mereka tanya ke diri sendiri, ini beneran aku butuh nggak ya? Aku bisa hidup tanpa ini nggak? Ini bener-bener mendukung tujuan keuanganku nggak? Bayangin aja, sebelum beli kopi kekinian yang harganya Rp30.000, kamu berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, aku pengen ini karena butuh atau karena FOMO doang? Nah, dari situ kita jadi lebih sadar dan akhirnya lebih hemat. Kakeibo ini ternyata masih dipakai sampai sekarang, terutama sama ibu rumah tangga di Jepang, dan hasilnya nyata. Mereka bisa nabung sampai 30% dari penghasilan rumah tangga. Nggak heran sih kalau gaya hidup hemat ini bikin mereka tahan krisis. Lanjut ke yang kedua, mereka itu hampir selalu masak sendiri di rumah. Di sana, makan di luar itu bukan hal yang murah. Sekali makan siang aja bisa habis 1.000 yen atau sekitar Rp110.000. Tapi kalau mereka masak sendiri, biayanya bisa tinggal sepertiganya. Bahkan makanan yang mereka masak pun simple. Nasi, sup miso, lauk kecil, udah cukup. Dan bukan cuma hemat, mereka juga jadi lebih sehat karena tahu sendiri bahan makanannya. Yang ketiga, ini agak unik dan jujur aja. Kita di Indonesia masih banyak yang gengsi soal ini, belanja barang bekas. Tapi di Jepang, itu hal yang wajar. Mereka punya banyak toko second hand yang kualitas barangnya masih bagus banget. Mulai dari pakaian, furniture, bahkan barang elektronik. Mereka nggak malu beli barang bekas, karena yang penting fungsi, bukan gengsi. Aku pernah baca soal mahasiswa Jepang yang isi apartemen kecilnya full pakai barang bekas dari toko Second Street, dan dia cuma keluarin setengah dari biaya orang lain yang beli barang baru. Cerdas banget kan? Nah, yang keempat ini gaya hidup yang belakangan juga mulai populer di dunia, minimalisme. Tapi buat orang Jepang, ini bukan cuma tren, tapi filosofi hidup. Mereka percaya kalau semakin sedikit barang, hidup jadi lebih damai. Coba bayangin, lemari kamu isinya cuma baju yang bener-bener kamu pakai, rumah nggak penuh barang, dan kamu nggak pusing mikirin beli ini itu tiap bulan. Hidup jadi lebih tenang dan jelas lebih hemat. Bahkan ada penulis Jepang, Fumio Sasaki, yang hidup cuma dengan sekitar 100 barang aja. Dan dia bilang hidupnya jadi lebih fokus dan ringan. Lalu yang kelima, mereka itu pinter banget manfaatin diskon dan poin. Hampir semua toko di Jepang punya sistem poin loyalty. Jadi, kalau mereka belanja, poinnya dikumpulin terus buat ditukar potongan harga. Nggak cuman itu, mereka juga tahu kapan waktu terbaik buat belanja. Misalnya, di supermarket, makanan siap saji biasanya didiskon 30-50% pas malam hari, sekitar jam 7 ke atas. Jadi, banyak orang Jepang sengaja belanja di waktu-waktu itu biar lebih hemat. Gila ya,
mereka hafal jadwal diskon supermarket. Terus yang keenam, mereka lebih pilih naik transportasi umum daripada punya mobil. Soalnya, biaya punya mobil di Jepang tuh mahal banget. Ada pajaknya, parkirnya, bensinnya, bahkan asuransinya. Makanya banyak orang Jepang lebih milih jalan kaki, naik sepeda, atau naik kereta. Nggak cuma hemat, tapi juga sehat. Di Tokyo aja, lebih dari 70% orang pakai transportasi umum buat kegiatan sehari-hari. Mereka rela jalan kaki jauh ke stasiun dan itu udah jadi hal yang biasa. Yang ketujuh ini menurutku penting banget. Mereka nggak gampang tergoda tren. Di Jepang, beli barang baru bukan jadi kebanggaan. Mereka lebih mementingkan fungsinya. Smartphone yang udah 3 tahun, kalau masih nyala dan bisa dipakai, ya dipakai terus. Baju juga gitu. Mereka nggak mikir, ih ini udah model lama. Mereka mikirnya, masih layak pakai nggak? Dan itu bikin mereka nggak boros gonta-ganti barang. Ada data juga dari Statista, hampir setengah pengguna smartphone di Jepang tetap pakai HP-nya lebih dari 3 tahun. Di sini, kan, baru 1 tahun aja udah pengen upgrade karena temen udah ganti. Dan terakhir, yang paling penting, mereka punya tujuan keuangan jangka panjang. Nggak asal hemat, semua penghematan yang mereka lakuin itu terarah. Mereka nabung bukan cuma biar aman, tapi karena mereka tahu apa yang mau mereka capai. Beli rumah, jalan-jalan, pensiun lebih cepat, atau bantu keluarga. Jadi, waktu mereka harus milih antara beli tas mahal atau tetap nabung, mereka ingat tujuan itu. Itu yang bikin mereka konsisten, bukan karena pelit, tapi karena punya arah. Jadi, kalau kamu perhatiin ya, 8 kebiasaan ini punya satu benang merah, kesadaran dan konsistensi. Orang Jepang nggak punya jurus rahasia buat jadi kaya. Mereka juga nggak ngandelin gaji gede, tapi mereka paham cara ngatur uang dengan cerdas dan sederhana. Mulai dari nyatet pengeluaran pakai kakeibo, masak di rumah, belanja barang bekas, hidup minimalis, manfaatin diskon dan poin, naik transportasi umum, nggak gampang ikut tren, sampai punya tujuan finansial yang jelas. Dan kabar baiknya, semua itu bisa banget kita tiru di sini. Kamu nggak perlu jadi orang Jepang buat punya kebiasaan finansial yang sehat, mulai dari yang kecil aja dulu. Catat pengeluaran, kurangi jajan, pikir 2 kali sebelum beli barang baru. Pelan-pelan, keuangan kamu bakal jauh lebih kuat. Dan siapa tahu, dari situ kamu bisa jadi orang pertama di lingkungan kamu yang berhasil nabung ratusan juta, tanpa harus nunggu gaji naik dulu. Kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa buat klik tombol subscribe. Karena di channel ini aku bakal sering banget bagiin tips keuangan simple yang bisa langsung kamu praktikkan. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.